Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kalian semua yang ada di dunia nyata maupun di dunia gaib. Oke, pada kesempatan kali ini saya nggak mau basa-basi. Saya tadi setelah lihat situ simulasi deposito di Bank BRI, terus akhirnya saya telusuri lagi simulasi apa yang ada di Bank BRI. Ternyata saya menemukan salah satu yang cukup menarik perhatian saya, yaitu ini. Simulasi kredit pemilikan rumah subsidi atau KPRS gitu ya. Kalau untuk kalian anak-anak muda, kalian tentu kan suatu saat kalian ingin punya rumah, ingin punya tempat tinggal sendiri gitu ya. Kalau kalian pengen rumah, terus uangnya tidak ada, nah ini salah satu jasa atau layanan yang dimiliki oleh Bank BRI, yaitu adalah dengan KPRS. Nah, saya penasaran di sini KPR itu apa aja sih? Ternyata ada dua. KPR itu ada kepemilikan rumah biasa dan rumah subsidi. Itu ya, untuk kalian yang masih belum punya uang, masih dalam kondisi ya masih merintis, untuk kalian masih kerja, baru saja nikah, atau belum punya uang sama sekali, atau baru mulai bisnis, kalian bisa ya sedikit memberikan gambaran kalau kalian itu ternyata masih bisa punya rumah. Dan ini adalah solusi yang diberikan oleh Bank BRI kepada kalian semua. Saya sebenarnya di sini masih awam juga dengan KPRS itu ya. Saya juga masih awam, masih belajar sama seperti kalian, sama-sama tidak tahu apa itu KPR, dan ternyata di sini ada simulasinya. Jadi misalkan kalian kalau ditawari oleh sales perumahan dari bank, biasanya itu kan kalian dikasihkan brosur selebaran, tapi kalian kan nggak tahu bagaimana itu hitungnya, itu ya. Kok moro-moro ada sekian, angsurannya sekian, harganya sekian, terus angsurannya sekian, tenornya sekian gitu. Kalian kan nggak tahu berapa sih bunga ternyata yang ditawarkan itu kepada kalian itu berapa, kok hasilnya ketemu sekian gitu ya. Untuk KPR sendiri, di sini kalian bisa masukkan jumlah pinjaman. Jadi kalian pinjaman rumah itu dihargai berapa, rumah 4 ya, 36 kali berapa itu. Saya kurang paham juga dengan perumahan, soalnya saya juga belum ada keinginan untuk melakukan kredit. Soalnya kan kata teman saya itu kan untuk pinjam KPR, untuk mengajukan kredit KPR itu kan harus ada fotokopi suami istri itu ya. Dan saya belum menikah, tapi kata teman saya itu bisa, bisa walaupun saya masih single, tapi saya tetap bisa mengajukan. Cuma kalau sumber pendapatan saya masih kurang, masih dari satu pihak, masih dari satu sumber itu kayak dari bekerja itu, saya rasa masih sulit ya untuk bisa mengajukan KPR ini. Soalnya nanti kita lihat angsuran itu berapa sih, kok saya bisa berasumsi itu masih berat ya. Kita ambil contoh misalkan KPR itu sebesar 160 juta rupiah itu ya. Di sini kalian bisa lihat tenornya. Tenor itu bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan sesuai keinginan kalian. Tergantung kalian mau panjang, panjang banget tuh maksimal ternyata 15 tahun di Bank BRI, atau bisa cepet banget 1 tahun. Jadi dapat 12 angsuran ya. Kalau selama 1 tahun, kita kira-kira dapat berapa? Nah, ini angsurannya, estimasi angsuran bulannya sebesar 13 juta. Wow, banyak ternyata. Kalau 13 juta, kita kalikan 12. Bentar, saya hitungkan dulu pakai kalkulator di HP saya ya. Misalkan 13, 6, 97, 197. Ini dikali 12, hasilnya adalah 164 juta. Jadi, keuntungan yang mereka dapat itu sebesar 4 juta. Ya, 4 juta. Kalau 4 juta dibagi 12, per bulannya mereka bunganya itu bunganya itu sekitar 363. Ya lumayan, lumayan apa ya? Bunganya masih termasuk murah sih. Ya, masih murah untuk rumah ya. Tapi kalau tenornya kita perpanjang sampai 15 tahun gitu ya, 15 tahun ini lumayan nih. Dan kalian nanti akan dapatnya ini. Angsuran per bulan 1 juta, 1.265.269, kita kalikan sebanyak 15 tahun dikali 12 bulan. Ketemunya 227 juta. Jadi kalau 120 1 juta 1.265 ini kita kalikan selama 15 tahun, itu ketemunya 227 juta rupiah. Kita kurangi dengan 160 di pinjaman awal kita. Jadi keuntungan yang mereka dapat dari bank itu 67 juta. Kita bagi 15, lalu kita bagi lagi 12. Jadi per bulannya itu adalah 376 ribu bunga yang mereka dapatkan. Jadi keuntungan yang mereka dapatkan membantu kita selama 15 tahun itu sudah 376. Tuh. Ya sedikit angsurannya 1 jutaan. Tapi biasanya kalau kita masih kerja itu kan untuk bisa disetujui kita harus, pihak bank harus tahu berapa sih penghasilan kita, terus pengeluaran kita tiap bulan itu apa. Jadi untuk mengajukan KPR saya rasa itu tidak, kalau sumber pendapatannya itu dari satu sumber, itu sepertinya kemungkinan sulit untuk di ACC ya. Kita ambil contoh gini aja wis. Misalkan gaji saya itu di tempat kerja saya itu 2 juta. Terus angsuran saya 1.200.000. Masa iya kita hidup selama 1 bulan cuma 800.000? Kan ya nggak mungkin. Akhirnya kan nggak mungkin. Terus kita juga masih punya pinjaman-pinjaman di tempat lain. Itu akhirnya mempersulit kita untuk bisa disetujui pengajuan kita. Terus kira-kira berapa sih penghasilan yang harus kita miliki agar KPR kita bisa disetujui? Ya kita lihat saja. Misalkan kita penghasilan 5 juta.
5 juta dibagi 1.200.000. Nah, itu masih mungkin. Karena untuk syarat biasanya untuk saya itu minimal penghasilan kita itu 30%. Jadi 30% itu digunakan untuk bayar angsuran di bank. 30% dari 50 juta itu berapa sih? Ya kita hitung kali 30%. Itu adalah batas jika kita pinjaman. Jika gaji kita itu 5 juta, maka angsuran kita wajib maksimal itu 1.500.000. Itu masih masuk akal ya. Kalau 4 juta, nah 1.200.000 itu mepet mepet banget. Jadi 4.500.000 lah minimal. Gaji kalian minimal 4.500.000 agar pengajuan ini bisa di ACC. Tuh. Itu sedikit gambaran ya, gambaran simulasi KPR di Bank BRI. Saya bukan pegawai Bank BRI, saya juga bukan kenalan dari Bank BRI, saya cuma belajar saja dari pengalaman saya yang pernah berkecimpung di dunia perkreditan. Ya, kurang lebihnya hampir sama. Mungkin ada teman-teman dari sini yang dari Bank BRI ingin mengoreksi perkataan saya, pernyataan saya di video ini, monggo silahkan. Kita akan saling sharing-sharing aja ya. Mungkin kalian bisa masih masukkan kepada saya di kolom komentar, nanti saya bantu memberikan persepsi saya begini, persepsi Anda sekalian begitu. Gitu ya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.